Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurul Ayuda, part 7, pertemuan psikometri. Sebelumnya kita preview dulu tentang langkah pengukuran dari beberapa minggu yang lalu. Pertama tentang penentuan variabel yang akan diukur, yang kedua tentang teori atau aspek yang digunakan, ketiga tentang bagaimana penyusunan skala, modifikasi, adaptasi, atau buat sendiri. Dan terakhir yang keempat yaitu validitas yang akan kita laksanakan pada minggu ini. Nah, untuk bicara tentang validitas yang akan kita bahas adalah apa itu validitas, kemudian jenisnya apa saja, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Tentu aja buat kamu yang lagi ngarap akan dan mau akan menggarap skripsi, kita juga akan bicara tentang validitasnya. Nah, saya mau cerita dulu nih tentang sesuatu. Nah, karena ada COVID-19, ternyata banyak orang yang panik berpikir tentang apa yang harus dilakukan, dan akhirnya panik ini bikin sedih dan stres. Sebagai langkah pencegahannya, pemerintah kemudian melakukan pengecekan suhu badan yang dilakukan pada tempat-tempat yang didatangi secara umum, entah itu hotel atau mall. Kita masuk ke cerita Nina. Nina ingin masuk hotel, tapi kemudian harus ada prosedur pengecekan suhu badan. Nina melakukan pengecekan suhu dengan termometer berwarna kuning, ternyata hasilnya 98,6. Ternyata suhu badan Nina sangat tinggi, yaitu 98,6, sehingga Nina disarankan untuk berada di rumah sakit. Sedih dong Ninanya, stres, cuman bisa nangis. Tapi ternyata dokter setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh memberikan kabar baik bahwa alat ukur yang mengukur suhu tubuh Nina tidak mengukur suhu tubuh, tapi mengukur suhu ruangan. Alhamdulillah, akhirnya Nina bisa pulang ke rumah. Nah, dari cerita tadi sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana termometer harusnya mengukur suhu badan malah menjadi mengukur suhu ruangan. Artinya, alat ukur tidak mengukur apa yang harusnya diukur. Nah, kalau seperti ini artinya tidak valid. Nah, maksudnya tidak valid di sini adalah kita berbicara tentang validitas. Terus apa dong validitas? Yaitu uji yang bertujuan untuk menilai apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, validitas itu berkaitan dengan uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Nah, tadinya suhu badan menjadi suhu ruangan, artinya termometer tidak mengukur dengan baik apa yang terjadi pada suhu badan Nina, sehingga alat ukur tidak mengukur apa yang harusnya diukur dan tidak valid. Oke, nah sekarang kita bahas kenapa perlu validitas, fungsinya apa. Oke, gini deh, kita cerita tentang psikologi ya. Psikologi itu kan menggambarkan atau mengukur perilaku yang sifatnya sebagai bagian dari gambaran perasaan, kepribadian, dan hal lainnya. Nah, ini diukur dari berbagai variabel yang sifatnya itu masih abstrak. Nah, tapi yang diukur itu sebenarnya nggak kelihatan. Misalnya nih, teman-teman mau mengukur tentang pemaafan, kemudian tentang resiliensi, atau tentang hardiness, harga diri, atau empati, dan lain sebagainya. Emang itu bisa kelihatan? Enggak kan? Masih abstrak. Nah, oke, kita masuk ke contoh deh. Misalnya teman-teman mau mengukur tentang pemaafan. Nah, kalau kita bicara validitas, ketika kita ingin mengukur pemaafan, validitas yang tinggi berarti dia jelas mengukur pemaafan. Tapi kalau seandainya kita mengukur pemaafan dan validitasnya sedang, bisa jadi dia mengukur pemaafan, bisa jadi juga cuman mirip dengan pemaafan, seperti perilaku menolong, altruisme, atau rasa bersalah. Nah,
Ketika validitasnya rendah, justru dia jelas tidak mengukur pemaafan, entah itu persepsi resiko, IQ, atau lainnya. Sehingga penting untuk melakukan validitas. Nah, validitas itu apa? Sejauh mana bukti dan teori mendukung interpretasi dari skor yang diperoleh dari skala. Kalau kita mengukur pemaafan, ya juga harus pemaafan yang keluar. Jadi, mengukur apa yang ingin diukur. Nah, validitas itu juga melihat alat ukur yang sudah mengukur apa yang akan diukur atau belum. Jadi, melihat alat ukur itu sudah mengukur apa yang akan diukur atau belum. Jadi, kalau kita mengukur pemaafan, dia sudah mengukur pemaafan atau belum, gitu. Nah, validitas ini berkaitan dengan menekankan interpretasi skor skala, bukan skala itu sendiri. Nah, validitas juga merupakan masalah yang harus ditimbang berdasarkan segi kuat lemahnya bukti yang ada. Jadi bukan sekedar masalah tingkatan saja. Nah, validitas membutuhkan bukti dan teori. Jadi ada bukti empiris yang baik yang harus mendukung makna kegunaan secara psikologis. Nah, kalau kita berbicara tentang validitas, itu harus ada kesesuaian, kebermaknaan, kegunaan dari skor skala yang sebenarnya batasnya kontekstual. Jadi bisa berlaku pada satu populasi atau responden, tapi beda dengan populasi yang lain. Sumber validitas tuh ada apa aja sih? Ada namanya sumber bukti isi skala. Ini berkaitan dengan validitas isi. Ada di blueprint, ada di bab 3-nya skripsinya teman-teman nanti. Jadi bisa dilihat tentang sumber bukti isi skala. Yang kemudian sumber validitas. Nah, kalau sumber validitas ini itu berkaitan dengan struktur internal dari skala, berkaitan dengan dimensional. Ada aspek dimensi ya. Jadi ada dimensional. Yang sifatnya itu ada struktur tunggal yang dinamakan unidimensional. Contohnya skala harga diri Rosenberg. Bisa cari sendiri. Nah, kemudian ada namanya struktur komposit atau multidimensional. Biasanya dilakukan dengan analisis faktor. Misalnya dengan skala pemaafan Mikulov ada dimensi avoidance, ada revenge, ada benevolent, atau skalanya Big Five. Nah, skala Big Five itu kan ada 5 dimensi ya. Nah, itu sifatnya komposit. Jadi, validitas itu ada beberapa nih, ada namanya validitas isi, ada namanya validitas konstruk, ada namanya kriteria yang terdiri dari prediktif dan kongruen. Oke, saya selalu senang dengan analogi dari Pak Wahyu Widiarso terkait dengan bagaimana beliau menggambarkan validitas dan buku. Analogi yang beliau gambarkan itu berkaitan dengan validitas isi, kriteria, konstruk, prediktif maupun kongruen. Teman-teman harus baca ini tulisannya bisa di websitenya beliau atau googling saja. Ringan, jelas, dan padat. Nah, jadi kita punya beberapa validitas tadi, ada validitas isi, kriteria, konstruk, ada prediktif, ada konkuren. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu tentang validitas isi. Nah, untuk menjelaskan tentang validitas isi sama ya, jadi kita bahas tadi tentang analogi dalam mengukur validitas sebuah buku. Untuk menentukan validitas sebuah buku, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mulai dari pertanyaan, benarkah ini sebuah buku? Nah, untuk menentukan ini buku atau tidak, kita perlu mengukur validitasnya. Benarkah ini buku? Pertanyaan ini harusnya dijawab bukan oleh kita, tapi oleh para ahli. Nah, pendapat para ahli ini bisa dari pakar metode atau kemudian pakar bahasa. Nanti bisa disesuaikan dengan skalanya teman-teman, ya. Nah, proses ini sebenarnya merupakan salah satu proses dalam validitas isi. Nah, dalam proses validitas isi ini, para pakar akan menentukan apakah aspek-aspek dan item-item dalam alat ukur kita telah sesuai dengan teori yang menjadi dasarnya. Jadi misalnya dalam buku harus ada pengantar, halaman, daftar isi, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan prosedural dari validitas isi. Nah, sebagai tambahan, ketika kita melakukan validitas isi,
kita harus menanyakan apakah suatu item itu selaras atau relevan dengan indikator keperilakuan dan aspek keperilakuan. Jadi, itu yang harus dilakukan oleh para ahli, yang dilakukan dengan keputusan akal sehat atau penalaran maupun kesepakatan dari para ahli itu sendiri. Nah, kita masuk yang pertama tentang validitas isi ya. Nah, validitas isi di sini ada namanya validitas isi Lause, itu pada tahun 1975, dan validitas isi Eikenpi pada tahun 1985. Kita masuk yang awal dulu ya, yaitu validitas isi Lause. Nah, rumusnya adalah CPR sama dengan 2N per N kurang 1. NE itu adalah banyaknya SME yang menilai suatu item itu esensial atau tidak untuk digunakan. Sedangkan M adalah banyaknya SME yang melakukan penilaian. Nah, SME itu adalah panel atau ahli yang diminta untuk menyatakan bahwa item skala itu sifatnya esensial atau operasional nggak untuk konstruknya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang validitas Lause, nah ini adalah normanya, tabelnya. Bisa searching juga di internet bagaimana tabelnya. Kemudian, misalnya contohnya seperti ini. Jika ada 5 panelis yang menilai, maka minimal value-nya adalah 0,99 untuk dapat dikatakan item itu valid dan bisa kita gunakan. CPR-nya itu berkisar dari -1 sampai +1. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu validitas isi Eikenpi pada tahun 1985 untuk pertama kali dikenalkan. Nah, rumusnya adalah V sama dengan jumlah S per N dikali C kurang 1. Nah, untuk mendapatkan S itu, pertama kita harus tahu LO dulu, yaitu angka validitas yang terendah, kemudian C, angka validitas yang tertinggi, sedangkan R adalah angka yang diberikan oleh seorang penilai. Jadi untuk mendapatkan S adalah R dikurang LO. Jadi angka yang diberikan oleh seorang penilai dengan LO atau validitas terendah. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Sebagai contoh, misalnya ada item dinilai oleh 3 rater dari skala 1 sampai 5 dengan masing-masing nilai yaitu 5, 4, dan 5. Maka nilai N-nya adalah 3, C-nya adalah nilai tertinggi tadi adalah 5, dan LO-nya adalah 1. Jadi S rater A ada 5 kurang 1, 4, rater B 4 kurang 1, 3, dan rater C-nya itu 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, hasilnya P adalah jumlah S tadi adalah 4 tambah 3 tambah 4. Harus dibagikan dengan N, 3, kemudian C dikurang 1, hasilnya adalah 0,916. Untuk penormaannya kita bisa melihat dalam tabel berikut. Misalnya untuk kolom rater ada berapa jumlah sih para pakar atau ahli yang melakukan penilaian, itu adalah di kolom sebelah kiri ya. Nah, kemudian number of rating kategori itu adalah jumlah kategorisasi penilaian. Apakah 2 saja, misalnya relevan tidak relevan, atau 3 relevan cukup sama tidak relevan, atau yang jadi contoh tadi adalah 5, mulai dari misalnya sangat tidak relevan ke sangat relevan. Nah, kita lanjut tentang validitas isi. Nah, untuk baris pertama itu adalah persentase error untuk 1%. Sementara untuk baris kedua, kita bisa lihat dari tabel yang ada itu merupakan persentase error 5%. Lanjut lagi ya ke contoh kita tadi. Berarti dari contoh kita tadi, kita sudah mendapatkan nilai ini 0,916. Jadi misalnya kategori penilaiannya itu adalah 5, dengan persentase errornya 5%, maka item yang diterima bila lebih atau sama dengan 0,92.
Nah, item kita nih dikit banget dong, 0,916. Tetap aja itemnya di bawah dari 0,92, artinya itemnya belum dapat diterima. Nah, teman-teman, itu dulu ya. Jadi, tadi kita bahas tentang validitas yang akan teman-teman gunakan juga di skripsi, khususnya itu nanti validitas isi. Nah, silahkan pelajari terlebih dahulu. Jika ada yang belum paham, kita bisa lanjut di kolom komen. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuda 2020. See you, bye-bye.